kehebatan filosofi gamelan adalah di sini, ya. Mereka saling menghargai, mereka saling menghormati, dan tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa gengsi. Ki, pengembangan karakter dalam gamelan itu seperti apa, Ki? Bicara gamelan, banyak variasi dalam catatan bahwa gamelan itu ada yang menyatakan dia sudah ada pada tahun sekitar tahun 300. Ada yang menyatakan tahun 400. Tapi dalam perkembangannya memang gamelan itu menjadi sesuatu budaya luhur dari leluhur kita itu pada saat zaman Majapahit, ya, zaman Majapahit. Namun demikian dalam perkembangannya pada saat itu ada perkembangan agama Islam, khususnya Kanjeng Sunan Kali kemudian menggunakan budaya lokal itu untuk penyebaran agama Islam. Namun sebelumnya bahwa gamelan itu pun juga mempunyai filosofi, ya, mempunyai filosofi. Nah, kita coba dengarkan, Sri Kandi coba dipukul 2, 3, 5, 6. Marcel coba pukul 2, 3 ya. Coba Renata. Coba Mas Batak. Ya. Morin, coba kempulnya. Kenceng. Coba gongnya. Kalau kita perhatikan, ya, bahwa gamelan itu mengandung unsur-unsur religius. Jadi selain gamelan itu adalah warisan budaya, tapi pada hakikatnya juga membangun, ya, membangun karakter, ya. Coba satu contoh, Abi coba dikasih apa? Mana yang lainnya? Coba ulang sekali lagi. Yuk. Oke. Ya, kalau kita perhatikan pada saat kendang bikin aba-aba atau pada awal bisa dilihat bahwa cara duduknya pun itu sudah mencerminkan karakter. Dengan tata keramanya, dengan sopannya, dan duduknya pun juga ada aturan untuk memelihara jangan sampai membungkuk, ya, jangan sampai bongkok. Itu juga suatu ajaran. Ya, kemudian setelah itu tadi ada aba-aba, tak 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 tak, baru mereka pegang penabuhnya. Coba kita ulang sekali lagi, ya, taruh, oke, yuk. Nah, coba Renata. Nah, ini pun juga tidak asal, tapi ini juga suatu ajaran, ya, kepada kita. Adanya suatu gamelan itu membentuk suatu keharmonisan. Gamelan itu membentuk suatu rasa hormat, saling menghormati, ya, saling kebersamaan, saling membantu, gitu. Tadi juga ada tintingan istilahnya suara gamelan itu. Kalau kita perhatikan di situ tuh ada suara neng 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 neng. Kemudian ada suara ning 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 ning. Kemudian juga ada suara nong 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 nong. Nah, tadi di kenong itu nong 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 nong. Kemudian ada suara nang 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 di bonang. Kemudian ada suara gong. Setelah itu gong. Artinya adalah bahwa manusia sebagai sentono, sebagai hamba Tuhan, ya, di dalam mencari jati dirinya untuk membangun dirinya berbudi pekerti luhur, itu cara yang selalu dilakukan oleh manusia, khususnya Jawa,
Yang pertama kali adalah suara neng. Neng itu artinya meneng, diam. Diam dalam artian mengelola, memanage hawa nafsu. Ya, memanage hawa nafsu. Karena seperti yang telah saya sampaikan, manusia dengan otaknya olah pikir menjadi akal. Ya, akal itu akhirnya bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, disinilah neng itu filosofi daripada meneng, diem. Kemudian neng. Neng itu artinya wening, bening. Ya, di dalam keheningan itu yang namanya akal dan budi, disitulah karya Tuhan itu untuk membangun dirinya. Itu dengan suara ning. Nah, kemudian ada suara nong. Filosofinya nong itu adalah dunung. Dunung itu mengetahui asal. Nah, akhirnya manusia menyadari bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan adalah segala-galanya. Tahu bahwa saya hanyalah sebagai hamba. Dia adalah segala-galanya. Itu nong. Pada saat seseorang sudah sampai di situ, filosofi gamelan berbunyi nang. Ya, artinya menang. Ya, menang. Menang dalam artian dia sudah mampu memperponco hindrio, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dia sudah ning, menyatu dengan Tuhan. Makanya dia akan menang. Ya. Setelah itu baru kita dengar bunyi gong. Gong itu artinya adalah agung. Ya. Artinya adalah agung. Bahwa semuanya ini seperti tadi saya katakan, kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita tidak bisa apa-apa. Tapi hanya dialah yang segala-galanya. Orang yang sudah mencapai di situ adalah gong. Artinya dia sudah menjadi manusia yang sempurna, ya, bukan manusia hina, tapi manusia sempurna. Sehingga dengan demikian pada akhirnya adalah gong. Gong itu dalam artian hong, ya. Hong itu banyaklah. Kalau menurut India itu hong itu apa, Batak itu hong itu apa, Cina hong itu apa. Tapi dalam artian Jawa, hong itu adalah yang maha agung. Hanya dialah segala-galanya. Itu yang namanya artinya adalah hong. Gamelan itu sendiri sudah seperti itu. Nah, sekarang tadi saya sampaikan bahwa dalam perkembangannya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu digunakan sebagai alat, ya, untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu karya dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah Gending Kebu Giro. Kita coba dengarkan Kebu Giro. Ayo. Nah, itu tadi namanya Gending Kebu Giro. Kebu Giro itu kalau secara maknanya adalah dalam artian suatu rasa cinta kasih, ya.
kalau tidak salah kebu itu diambilkan dari bahasa Arab huba kalau tidak salah ya. Kemudian giro itu dalam artian gairah, ya, gairah. Jadi kending kebu giro itu mengandung filosofi bahwasanya kehidupan yang penuh dengan cinta kasih itu bukan didasarkan gairah dalam artian negatif, tetapi dalam artian penuh dengan cinta kasih di dalam membangun bebrayan. Bebrayan itu bisa diartikan bahwa rumah tangga, karena biasanya kebu giro itu untuk mengiringi pada saat penganten. Tapi lebih dari itu adalah di dalam rangka membangun bebrayan. Bebrayan itu kehidupan bermasyarakat. Kebu giro ini pun juga tidak asal istilahnya itu menciptakan. Tapi kebu giro itu kalau kita perhatikan itu bukannya itu pun juga ditutup dengan angka 5 ya. Kemudian gending kebu giro itu pun juga terdiri dari 5 gong ya, di mana satu gong itu ada 4 pupuh, satu pupuhnya itu adalah 4 ketukan. Dan kita perhatikan 5 gong itu jatuhnya juga 5 ya, jatuhnya juga 5. Kemudian bahwa dari bilah-bilah gamelan itu yang dipukul pun hanya 5 ya, 2, 3, 5, 6, 7. Nemo nemo lu nemo luro nemo 2 kali. Nemo nempi nempi nemo 5. Dan itu 2 kali. Yang terakhir pinem luro nemo hanya ada 5 ya, 2, 3, 5, 6, 7. 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 6 16, 16 tambah 7 23, 2 dan 3 5, semuanya serba 5. Jadi Sunan Kalijogo di dalam hal menciptakan gamelan pun tidak main-main ya. Jadi di dalam kebu giro itu juga suatu peringatan adanya manusia selalu mengingat perintah yang harus dijalankan, larangan yang harus dihindari. Nah, kalau dalam kebu giro itu angka 5 itu adalah merupakan larangan yang namanya molimo ya. Jangan main judi, jangan minum ya, mabuk-mabukan, jangan madat itu narkoba, kemudian jangan madon itu jinah, kemudian juga ada maling ya, mencuri ya, itu ada 5 molimo. Sedangkan jauh sebelumnya itu di Jawa pun juga ada, itu sudah ada, malah dikenal dengan mopitu ya, 7 yang ditambah dengan mateni membunuh dan maido. Maido dalam artian yang sangat luas ya, yang sekarang ini banyak dilanggar oleh orang-orang Jawa khususnya, yaitu mencemooh, itu maido, mencemooh ya, menista, memfitnah dan sebagainya. Itu pantangan bagi orang Jawa yang tidak boleh itu dilakukan. Nah, itu dalam hal filosofi gamelan di kebu giro. Sehingga setiap ada hajat, kebu giro itu semacam lagu utama yang dimainkan. Nah, dan juga di dalam setiap latihan karawitan itu pun juga itu seperti lagu wajib. Nah, kalau tadi sampai lihat yang di sini ya, ini ada 3 generasi ya, ini ada 3 generasi. Itu ada cucu-cucu ya toh, ini ada anak-anak ya toh. Nah, kemudian ada oma, ada opa. Artinya bahwa paguyuban ini sangat luar biasa yang tanpa kita sadari ya. Ini dari Batak, itu juga Batak, ini juga Batak, itu bukan Jawa, banyak. Artinya apa? Bahwa walaupun gamelan ini dari besi, beliaulah yang memberikan sumbangan untuk kita-kita, itu Pak Warno. Tapi artinya bahwa
ada yang mau megang dan mukul itu saja sudah berbahagia. Dan di sini tidak ada satupun yang mempunyai latar belakang pendidikan seni karawitan, termasuk saya. Semuanya hanya bondo nekat. Nah, nekat dalam artian ingin ya berbuat sesuatu untuk melestarikan gamelan. Dan biasanya ya, juga ada gending setiap ada hajatan itu yang menjadi sesuatu hal yang wajib ditabuh, ya, yaitu namanya ladrang wilujeng, ladrang selamat. Ya, coba akan kita kita coba saksikan atau kita perdengarkan yang namanya ladrang selamat. Saya pindah ke belakang. Oke, ya. Ini tadi ladrang wilujeng. Karena ini semuanya masih pemula, bagi saya sudah lebih dari cukup. Ya, kenapa lebih dari cukup? Yang perlu saya perhatikan dan kita perhatikan semuanya, sampean perhatikan semuanya, bahwa semangat untuk tetap memelihara, ya, nguri-uri kabudayane dhewe. Ya. Seperti tadi saya katakan ya, Kanjeng Sunan Kali itu juga mencoba untuk meningkatkan, mengembangkan gamelan. Dan juga wayang Purwo itu juga adalah dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Kalau kalian misalnya ke Kadilangu, ya, di situ ada masjid Soko Tunggal, ya, tiangnya hanya satu yang terdiri dari tatal, ya, bekas sempalan-sempalan kayu. Di situ di sebelah bawah, ya, sebelah bawah utara itu ada semacam makam yang besar. Kalau sampai nanya di situ itu makamnya siapa, juru kunci akan mengatakan ini petilasannya Prabu Puntadewa. Saya tidak mau membuat pertentangan tentang wayang, tetapi saya bukan katanya, saya pernah ke sana, ya. Dan menurut juru kunci, disitulah Prabu Puntadewa pada waktu itu ingin mencari ilmu kasampurnan,
disitulah Kanjeng Sunan Kali itu menerjemahkan, ya. Yang kemudian pusaka yang terhebat itu namanya adalah Jamus Kalimosodo, kalimat syahadat. Nah, gending yang namanya Ladrang Slamet itu adalah mempunyai makna doa, ya, puji-pujian, kidung kepada Tuhan agar kehidupan kita penuh dengan keselamatan. Selamat dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat. Sehingga setiap orang berdoa pun juga senantiasa memohon kepada Tuhan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Sehingga orang Jawa pun juga ada nasihat kepada kita, elingo lan gemenono kanthi trusing batinmu urip ing alam donya kaya dene kowe bakal urip selawase. Ya, sebaiknya kalian mengindahkan tentang kehidupan, ya, sampai ke lubuk hatimu yang paling dalam tentang hidup dan kehidupan, seperti halnya kamu ingin hidup selamanya. Tapi juga ingat, ya, tentang kehidupan kelanggengan, kehidupan akhirat, seperti halnya kamu akan mati besok. Itu filosofi yang ada di gamelan. Nah, sehingga dengan demikian bahwa Ladrang Slamet ini juga senantiasa digunakan pada saat perkawinan. Doa orang tua terhadap bukan hanya pengantin, tetapi juga yang hadir di situ. Doa agar senantiasa diberi keselamatan. Dalam perkembangannya, ya, gending-gending itu saya akan menyebut Suwargi atau almarhum Kinarto Sabdo. Beliau sangat-sangat pemerhati dari gamelan, sehingga beliau mencoba untuk juga menciptakan beberapa gending yang mungkin juga untuk menyatakan bahwa gamelan itu tidak seperti yang kalian bayangkan, yang hanya bisa membuat orang ngantuk, tetapi juga bisa digunakan sesuatu hal yang menghibur, ya, yang menghibur, yaitu salah satunya misalnya swara suling, ya. Kita perdengarkan swara suling, ya. Ini tadi swara suling, karena ini mendadak, tapi tidak masalah. Ya, kalau didengarkan memang nggak enak karena mendadak, dan juga yang harus dihormati dan dihargai oleh mereka adalah PD, adanya keberanian. Walaupun toh akhirnya juga salah, tidak apa-apa.
kehebatan filosofi gamelan adalah di sini, ya. Mereka saling menghargai, mereka saling menghormati, dan tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa gengsi. Misalnya, yang pertama kenapa harus bonang? Ya, dibuka harus dengan bonang, dan lainnya ya tidak masalah. Dia tidak iri, ya, tidak merasa bahwa dia direndahkan. Dan ini belajar tentang kesepakatan, kebersamaan. Tapi kalau bonang itu diteruskan, jadinya yang geladrah, nggak karuan. Makanya oleh Kendang itu diberi aba-aba kapan dia harus mulai dan kapan dia harus berhenti. Ya. Sehingga kalau tadi kita perhatikan yang sana mukulnya begini, yang sana mukulnya begini, mereka tidak iri. Ya. Kenapa saya hanya monoton? Tapi kenapa dia harus bervariasi dan sebagainya dan sebagainya? Kenapa dia hanya dalam 16 kali pukulan, kenapa dia hanya 3 kali? Kenapa dia hanya 4 kali? Tidak ada masalah. Disinilah filosofi dari kekarawitan itu. Saling menghargai, saling menghormati, saling kerjasama, saling bela rasa. Dan satu hal lagi, bahwa di dalam permainan gamelan, apalagi sebagai pemula, mata harus kepada kepean, telinga harus kepada semuanya, khususnya kepada kendang. Ya. Sehingga mereka pun adanya suatu gotong royong, salah satu bukan berarti misalnya kenonnya salah, bukan berarti dia salah sendiri, tidak. Akhirnya menjadi semuanya salah. Bonang salah, semuanya salah. Selentem salah, semuanya salah. Pekeng salah, semuanya salah. Disinilah kita membangun karakter kepribadian seseorang. Seperti yang pernah saya katakan, mangan ora mangan kumpul. Artinya di dalam kesenangan ya ayo bersama-sama, tetapi kalau gamelan di dalam kekeliruan, kesalahan ya harus bersama-sama. Disinilah khususnya cucu-cucu saya ini sudah mulai kita latih, kita didik karakter. Bagaimana dia harus berdisiplin. Tidak boleh megang pemukul dan seenaknya kelentang-kelenteng kalau belum ada aba-aba. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita mau bicara tentang filosofi, tentang gamelan, ya, ini ilmu ya, bukan ngilmu ya. Tentu saja kita ini tidak mempunyai latar belakang, tapi kita hanya berdasarkan referensi-referensi yang ada. Kemudian kita coba dengan rasa kita, oh ternyata kok pas. Saya kira tentang apa? Tentang makna filosofi gamelan di dalam rangka membentuk karakter ya, manusia itu seperti itu. Namun juga bisa dikembangkan, misalnya ternyata juga bisa untuk terapi ya, terapi bagi seseorang yang mungkin dia temperamental, atau dia orang yang tidak pede, atau dia yang sulit bergaul. Disinilah yang tanpa kita sadari ternyata tempat yang bisa kita pelajari. Dan lebih dari itu adalah akhirnya tingkat kepercayaan pada Tuhan yang maha segalanya juga akan secara bersamaan itu akan tumbuh berkembang. Oke, begitu. Terima kasih, Ki. Ya, saya akan coba ikut-ikutan Kinarto Sabdo ya. Ada satu gending penutup ciptaan kita semuanya. Silakan mendengarkan.